Pak Urip, monggo waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan judul Unsupervised High Stake Online Assessment karena konsentrasi dari pembicaraan saya itu di sini terutama. Ada tambahannya bagaimana untuk Indonesia. Maksudnya adalah bahwa kalau kita dengar, kita lihat, atau kita pelajari, oh di negara ini bisa, itu nggak otomatis bisa kita bawa ke Indonesia, di Indonesia juga bisa. Ada kultur yang sangat berbeda di Indonesia. Jadi konteksnya ini yang saya pergunakan, dan kalau kita bicara mengenai assessment itu banyak, yang konsentrasinya sekarang terutama yang kita bicarakan adalah standardized test, terutama. Assessment itu bisa interview, observation, self-report, psychophysiological measurement, banyak. Kita bicarakan sekarang standardized test. Tadi sempat disinggung interview, ada simulasi yang assessment center tadi. Sebetulnya bisa juga observasi dari kamera. Dan konteksnya bisa banyak. Tapi yang di atas, yang paling atas, kita bisa membagi tadi itu behavior yang kita evaluasi, ability, dan karakteristik lain. Kita sebut saja ability dan non-ability. Istilah tadi yang juga dipergunakan, tadi Pak Aswar juga menyebut maximum performance dan typical performance. Nah, yang kita persoalkan adalah delivery. Mode delivery bisa paper and pencil. Tadi yang disampaikan Pak Aswar tadi, ini mungkin sudah bukan zamannya, apalagi untuk yang besar seperti seleksi masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah kebetulan saya tahu, misalnya SBMPTN itu sudah dari 2019 tidak ada paper and pencil, semua memakai computer base, tetapi tidak online dan bisa dikerjakan di kamar sendiri-sendiri. Itu semuanya computer based. Nah, computer based ini bisa offline, tadi seperti disampaikan Pak Sukmo, servernya dibawa ke situ, itu sepertinya online, tapi itu offline, bisa online. Yang kita permasalahkan yang online ini, dia bisa supervise, bisa unsupervised. Kalau unsupervised itu dikerjakan sendiri-sendiri kapanpun, dimanapun. Kita akan bicarakan yang adalah unsupervised open location, yang sering disebut juga internet-based testing. Istilah formalnya adalah IUT, Internet Unsupervised Testing. Itu pokok pembicaraan kita. Pertanyaan utama tentunya, mungkinkah? Nah, barangkali bukan lagi pertanyaan, mungkinkah? Karena sedikit demi sedikit, makin lama makin menjadi bukit, itu sudah bersama-sama dengan kita. Ini catatan dari Australian Psychological Society 2018. Online psychological testing is here to stay. Jadi pertanyaannya adalah bahwa bagaimana kita tetap menjaga terutama kalau dari sisi psikometrik, validitas dari hasilnya, baik interpretasi terhadap skornya maupun penggunaan skornya. Jadi istilahnya adalah unsupervised internet testing. Perspektifnya untuk melihat ini bisa perspektif dari test developer, perspektif dari test publisher. Developer itu pengembang, penulis, pencipta tes. Publisher itu pihak-pihak yang mendistribusikan, menjual. Pengguna, jadi bukan peserta tes, di sini pengguna maksudnya lembaga, biro, psikolog praktek, universitas, dosen, kantor, walaupun bisa jadi satu. Kalau tadi diceritakan Pak Sukmo, Dinas Psikologi Angkatan Udara itu
developer, publisher, juga users. Tapi banyak itu misah. Kita akan bicarakan dari perspektif user. Karena ini yang seringkali atau yang harus melakukan testing, dan kemudian di meja banyak sekali pilihan tawaran mengenai online testing. Sehingga pertanyaannya adalah gimana ini? Bisa saya percaya atau tidak, dan seterusnya. Permasalahan. Jadi yang saya identifikasikan permasalahan, yang satu permasalahan legal, hak cipta, hak kekayaan intelektual, permasalahan test integrity, permasalahan test validity, permasalahan test security, lalu technical problem, dan akses. Saya akan lewat dengan cepat yang sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Alhamdulillah paling nggak masih kebagian satu yang sama sekali belum disinggung, yaitu masalah legal, hak cipta, hak kekayaan intelektual. Ini adalah masalah laten di Indonesia, penggunaan tes tanpa izin. Dari peserta tadi ada yang menulis, saya dapat informasi bahwa dia baru mendapatkan tawaran untuk menggunakan tes online yang termasuk di dalamnya ada IST dan public costing. Sangat convenient. Tapi kalau yang pertama sebetulnya harus kita tanyakan, hak dia nggak? Hak yang menawarkan tidak untuk memakai tes tersebut. Karena kalau pemakaiannya besar, dan apalagi kalau internet testing, kan bisa direcord semuanya. Itu bisa menjadi bumerang, senjata makan tuan. Kalau kita tidak memperhatikan hak cipta, legal issue, hak kekayaan intelektual. Sebetulnya ini juga terjadi sama saja masalah ini dengan paper and pencil. Kalau paper and pencil kan dibagikan di kelas. Kalau kelasnya hanya 15-20 orang, ya kita bisa menghitung, enggak kok, enggak pakai itu, dan seterusnya. Kalau internet base yang di broadcast secara online, semua orang bisa merecord. Intinya pesannya kalau di sini, mari kita mulai perhatikan betul mengenai legal factors, hak cipta, hak kekayaan intelektual. Yang kedua adalah tes atau assessment integrity. Persoalan pertama, yang paling utama, memang cheating. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, sangat sukar untuk meyakinkan siapa yang mengerjakan tes. Apakah tes dikerjakan sendiri atau ada yang membantu? Ini terutama menjadi persoalan pada high-stake testing yang hasilnya menentukan nasib. Diterima di Angkatan Udara atau tidak, diterima di universitas atau tidak, diterima di perusahaan atau tidak. Nah, cheating ini balapan masalahnya dengan teknologi. Pada conference yang diselenggarakan oleh Association of Test Publishers, ketika tes dilaksanakan dengan memasang kamera, ternyata cheating itu tetap bisa dilakukan. Yang paling sederhana, temannya yang bantu itu duduk dengan buku di bawah meja. Gak kelihatan itu sama kamera. Ya. Itu didemonstrasikan bahkan. Apalagi sekarang. Ya. Bisa dengan bermacam-macam. Seandainya saya sekarang mengerjakan tes, itu sangat sukar untuk diketahui apakah di seberang saya tidak ada yang bantu. Nah ini kalau Indonesia ini bisa jadi juga perlombaan atau hobi. Saya bisa nih dibantu. Bahkan case di depan mata saya aja lagi musim ini, pandemik ini, ada aja yang saya tahu
diminta untuk saya lagi ulangan nih, nah, ini SMA, aku lagi ulangan, tolong dong bantuin pakai Zoom. Nah, yang ngerjakan orang lain, bukan si itu. Kerjakannya mahasiswa pakai Zoom. Masalahnya adalah model-model pengujian psikometrika yang sementara ada saat ini, itu masih sangat sukar untuk dipergunakan untuk mengidentifikasikan hal ini. Di kita ada identifikasi dengan aberrant response. Ada juga person fit index namanya. Kalau di dalam item response theory kita bisa lihat person fit-nya. Kalau pola jawabannya itu aneh, harusnya misalnya yang mudah bisa, yang sukar bisa, dan seterusnya. Tapi ini yang sukar bisa, yang mudah tidak bisa, dan seterusnya. Itu kita bisa lihat dari data person fit-nya. Itu bisa, tetapi tetap Yes. 100% semua dikerjakan oleh orang lain, pasti person fit-nya juga bagus. Tidak ada aberrant response. Itu yang jadi masalah. Nah, masalah yang kedua adalah masalah test security dan validity. Ini berat di kita, saya cepat saja singgung sedikit. Bagaimana mencegah kebocoran tes? Seandainya sekarang saya ini pasang kamera kecil di belakang saya yang disembunyikan di antara lemari itu tidak akan bisa terdeteksi. Dan semua item di layar saya karena diperbesar itu akan tertangkap. Itu yang fisik seperti itu. Belum memasang program, diganti seperti apapun browsernya, kemudian jalan merecord semua yang ada di proses yang berjalan. Itu juga bisa dilakukannya oleh individu. Jadi menurut saya ini kok masalah berat karena juga masalah balapan dengan teknologi. Kita nggak bisa meminta peserta tidak boleh pakai baju yang berkancing. Padahal kamera bisa ditaruh di kancing sekarang, sebesar kancing. Untuk on-off-nya bisa remove. Sehingga setiap yang muncul bisa direkam. Validitas hasil, sebetulnya computer-based testing sampai internet-based testing itu memiliki persyaratan validitas yang sama dengan paper and pencil. Tesnya harus beres dulu. Seringkali di praktek, saya berhadapan dengan kasus-kasus bahwa karena sudah online, internet-based, itemnya diacak, maka diuji cobakan saja tidak, dan dianggap semuanya hasilnya pasti valid, skornya reliable. Ketika diskusi ditanyakan, kami sudah pakai komputer. Itemnya banyak dan sudah diacak. Tapi kalau asal pakai komputer, asal diacak, menurut saya jadinya acak-acakan. Tidak sama sekali lalu menjadikan hasil pengukurannya valid. Validitas juga terancam oleh terjemahan langsung, seperti tadi yang menawarkan di internet, caustic, atau IST. Terjemahkan saja langsung. Ini isu yang lain, tapi item dari suatu tes tidak bisa sekedar hanya diterjemahkan. Kita bisa bahas ini lebih lanjut, tapi ini isu test adaptation yang akhirnya akan mengganggu validitas dari hasil tes. Juga dalam penskoran, yang harusnya skornya diinterpretasikan berdasarkan norma, diinterpretasikan berdasarkan kriteria, atau sebalik. Validitas hasil. Validitas dari internet unsupervised testing itu berbeda. Ancaman terhadap validitasnya, bukan validitas. Ancaman terhadap validitasnya berbeda untuk maksimum performance dibandingkan dengan typical performance.
ancamannya lebih besar ketika itu mengukur maksimum performance. Dalam bahasa tadi bahasa sebelumnya itu testability. Ancamannya jauh lebih besar. Apalagi kalau untuk tujuan high stake testing. Ancamannya lebih besar lagi. Berikutnya adalah masalah yang terkait dengan teknologi. Ini seringkali tidak terbayangkan atau tidak dibayangkan. Keragaman alat atau komputer atau layar. Ini tadi disampaikan kondisi atau standarisasi dalam pengetesan. Berikutnya koneksi internet dan bandwidth. Begitu terganggu bandwidth-nya atau koneksi internetnya terganggu, itemnya keluarnya merangkak. Tunggu plek baru keluar. Tunggu tak baru keluar. Itu masalah terkait teknologi. Masalah lain yang terkait dengan browser. Yang secure browser. Bisakah selalu bisa kita terapkan? Makanya judulnya pakai Indonesia karena ada ini. Gangguan koneksi, gangguan komputer, gangguan listrik. Lagi tes, kemudian listriknya mati. Ini masalah bukan teknologi terlalu canggih sebetulnya. Tapi bagaimana kalau ada yang pada saat testing kemudian melaporkan bahwa listriknya mati, atau komputernya mati, atau koneksinya putus. Sangat sukar untuk test user, untuk kita membedakan ini benar, main-main, atau sekedar mau ngambil keuntungan supaya tesnya diulang atau waktunya ditambah. Susah sekali untuk membedakan ini. Belum lagi dengan masalah ini kita harus sediakan helpdesk. Karena nanti akan banyak yang marah-marah kalau ada persoalan, nggak ada yang ditelepon. Masalah terkait dengan teknologi ini sangat banyak. Di salah satu program tes besar tuh bisa, supaya nggak ada masalah dengan teknologi, bukan online loh, padahal offline, walaupun berbasis server, servernya harus tersedia genset. Tiba-tiba listriknya mati, tidak bisa dihidupkan juga. Karena lupa beli solar buat genset. Nah, tetap khas Indonesia, persoalan-persoalan yang sederhana sampai ke persoalan yang sophisticated. Ini juga khas Indonesia, persoalan akses. Ini masalah disparitas. Apakah semua peserta mempunyai akses terhadap peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan? Dipersyaratkan minimal 15 inch. Apakah semua punya notebook 15 inch? Dipersyaratkan dan seterusnya. Apalagi kalau jauh di luar Jawa. Ini harus diperhitungkan akses ini. Apakah komputer yang akan dipakai memiliki spesifikasi yang dibutuhkan? Kemudian, bagaimanakah alternatifnya? Apakah peserta dirugikan atau diuntungkan dengan internet based testing ini? Ini masalahnya IUT, Internet Unsupervised Testing ini magnetnya sangat besar. Semua orang ingin melakukan itu. Tapi tidak berarti karena magnetnya begitu besar, beramai-ramai kita melakukan tanpa memperhitungkan yang lain. Pada akhirnya, a test is a test. Assessment itu assessment. Yang hasilnya harus valid. Tidak asal, bisa dikerjakan di internet sendiri-sendiri. Bagaimana perkembangan yang paling mutakhir? Ialah yang kita lihat memakai online proctoring. Jadi ada proktornya, ada pengawasnya online yang dibagi per blok. Jadi di layar dia hanya ada 20 orang misalnya, karena dia hanya ngawasin 20. Dengan kamera, mikrofon, dan speaker yang dinyalakan. Sehingga dia bisa juga menanyakan
lewat online, kamu sedang apa? What are you doing? Why? Kenapa kamu sering nunduk ke bawah? Dan seterusnya. Itu bisa ditanyakan to online proctoring yang disertai dengan human proctoring atau supervision. Maaf, kebalik. Yang tadi saya masuk adalah human proctoring. Yang online proctoring adalah program. Program yang di-download oleh peserta dan kemudian merecord semua yang dilakukan di komputer, termasuk merekam dari kamera mengenai gerakan-gerakan yang mencurigakan dan seterusnya. Contoh program yang populer untuk ini adalah ProctorU. Kalau kita cari di internet ada ProctorU. Itu dijualnya per kepala kalau memakai ProctorU. Di Amerika yang memakai ProctorU dikombinasikan dengan human proctoring adalah SAT salah satu. SAT itu sebagian kecil dari sesinya karena COVID-19 ini mereka buka unsupervised internet testing. Tapi mereka pakainya ProctorU, di depannya pakai artificial intelligence yang di training untuk mengenali behaviors yang mencurigakan, di depannya begitu, dengan kamera, mikrofon, dan speakers yang dinyalakan, dikombinasikan dengan human proctoring. Ini untuk mencegah hanya problem yang pertama, yaitu cheating, yaitu integrity dari tes. Berikutnya, tidak hanya itu, tapi peserta melakukan download keseluruhan sistem, bahkan terkadang operating system. Jadi, semua di-download, sehingga keyboardnya pun hanya bisa dipijit A, B, C, D, E, mouse-nya nggak bisa dipakai, itu yang tadi disampaikan. Itu harus di-download. Komputer nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Ini yang selain itu. Ini kalau di kita persoalannya yang lain, ketika itu sudah, tesnya sudah selesai, nggak bisa dibalikin nanti ke yang asalnya. Protesnya banyak. Secure browser, tadi udah disinggung, response time. Jadi dihitung response time-nya, diberikan response time yang tidak terlalu luang untuk kesempatan-kesempatan itu. Dan dilakukan investigasi terhadap aberrant response. The basic-nya intinya ya kita menghadapi masalah technological issue, kita harus menyediakan help desk meskipun kalau banyak yang ikutin tes, karena pasti akan nanya, pasti ada aja persoalannya. Jangankan online testing high stake, large meeting pakai Zoom seperti yang kita lakukan saja, yang nanya banyak, saya kok nggak bisa login? Yang harus saya pijit apanya itu ke WA itu semua banyak. Apalagi testing, tambah waktunya panik. Helpdesk itu nanti harus akan sangat repot mengenai itu. Quality, tetap ada psychometric dan technical adequacy dari instrumen yang dipergunakan. Appropriate scoring dengan tujuan penggunaannya. Masalah scoring, sekedar cepat langsung bisa, padahal scoringnya cuma dijumlahkan aja, yang benarnya berapa, itu bukan scoring, itu counting, berapa yang dijumlahkan yang benar. Berikutnya, reportingnya. Kan sangat menyenangkan, magnetnya lebih besar lagi, ketika submit udah keluar laporannya, 7 halaman atau 10 halaman. Yang harus diberikan, yang harus kita periksa sebagai user, ada buktinya nggak? Ada bahwa laporan-laporan itu valid, yang dihasilkan langsung seperti itu. Akhirnya equivalence. Masalah quality kalau itu hasil adaptasi, atau kalau itu hanya memindahkan dari paper and pencil. Equivalent nggak itu dengan kalau paper and pencil? Kalau ini bukti supaya skornya bisa diperbandingkan. Ini level of control, tadi test conditionnya.
seberapa banyak instruksi yang akan diberikan. Authenticity ini saya merahin, karena ini sama seperti narasumber sebelumnya. Saya sangat khawatir dengan authenticity ini, dalam pengertian siapa sih yang benarnya mengerjakan tes, dibantu atau tidak. Item exposure adalah diantaranya adalah berapa kali item itu sudah dilihat orang. Sudah dilihat 1.000 orang, sudah dilihat 100.000 orang, itu item exposure. Kalau di sistem item banking itu ada hitungan item exposure index, yang kalau udah melewati batas tertentu ada item retirement, item itu pensiun. Berikutnya test security, saya merahin juga karena saya sangat concern terhadap test security. Tes itu harganya sangat mahal, karena pembuatannya sangat lama, memerlukan keahlian yang khusus. Nah, kalau kemudian di copy, di print, atau di reproduce, silakan. Oke, saya kira ini penutup. Yang pertama, IoT, Internet Unsupervised Test, itu tidak sekedar memindahkan tes atau item ke server untuk bisa diisi dan dikerjakan oleh peserta. Kedua, unsupervised internet testing adalah bentuk yang paling advance dari CBT. Banyak hal harus diperhatikan. Masalah authenticity dan test security adalah tantangan terbesar di Indonesia untuk IoT, terutama untuk high-stake testing. Sementara hal ini belum atau tidak bisa diatasi, maka validitas hasilnya akan meragukan. Penggunaan ECBT sampai IoT tidak menggantikan kualitas tes dan persyaratan teknis psikometrika. Pengembangan, pemakaian, dan penggunaan IoT mempersyaratkan kerjasama antar disiplin. Computer science, programmer, ahli database, ahli security, psychometrician, dan penulis soal. Dan pada saat ini, assessment untuk menilai typical performance lebih memungkinkan untuk dilakukan dibandingkan assessment untuk menilai maksimum performance. Terima kasih Pak Ananta. Baik, terima kasih Pak Urip atas paparannya yang cukup menarik dengan poin-poin yang bahwa internet atau online assessment itu tidak semudah hanya sekedar memindahkan dari tes biasa ke item server gitu ya, termasuk juga isu-isu tentang etika dan termasuk juga proses legalitas dan sebagainya, itu menjadi perhatian yang cukup serius. Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang masuk ke channel chat kami, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik yang disampaikan oleh para peserta di sini. Kami akan mencoba